Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Laja, calon guru penggerak Angkatan 8 dari TK Negeri Pembina Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Tim saya adalah Bapak Siswanto MPD sebagai fasilitator dan Ibu Dewi Jahara Kiai Demak SPD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Langkah utama yang kita lakukan untuk menyusun visi guru penggerak adalah melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Tahapan pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pada tahapan ini, kita akan merumuskan pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini, kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Pada tahapan ini, kita akan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi dalam pembelajaran di sekolah. Tahapan yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini, kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal yang penting perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pada tahapan yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Pada tahapan yang terakhir, kita akan memutuskan hal-hal yang diambil, siapa saja yang akan dilibatkan, dan bagaimana strategi pelaksanaan aksinya demi terwujudnya visi. Secara perlahan-lahan, visi guru penggerak yang saya buat adalah terciptanya anak didik cerdas, ceria, dan berkarakter Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan minat belajar anak dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan minat belajar anak dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan diskusi kecil dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas dan minat anak untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik anak sebagai penilaian awal. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah teman sejawat yang sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar? Yang kedua, lingkungan seperti apa yang dapat digunakan sebagai sumber belajar? Yang ketiga, bagaimana memilih dan memilah lingkungan sekitar yang bisa dijadikan sumber belajar? Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang sudah paham betul tentang lingkungan sekitar yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua, mencari referensi dari media sosial, googling, dan YouTube tentang cara menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama,
Apakah pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dapat meningkatkan kreativitas dan minat anak untuk belajar? Yang kedua, bagaimana agar pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dapat diterapkan oleh teman sejawat? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan minat belajar anak. Kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan pembelajaran menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mendalami kembali materi tentang profil pelajar Pancasila yang telah dipelajari di modul 1.2. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa tahapan yang harus dilakukan untuk membiasakan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar? Yang kedua, apa saja media yang dapat diambil dari lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga keberlanjutan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar di kelas? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, lembar kegiatan anak, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, menyesuaikan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan materi yang akan dibelajarkan. Yang ketiga, memberikan reward dan motivasi bagi anak yang sudah menunjukkan keaktifan dan kreativitas dalam pembelajaran. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi dengan pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan monitoring agar pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar berjalan dengan lancar? Adapun tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan adalah menyampaikan jadwal kegiatan yang akan dilakukan kepada teman sejawat dan kepala sekolah. Demikian rangkaian Bagja yang saya susun, harapan kedepannya dapat berlanjut dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.